Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang materi peta Carnot. Nah, yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pengampu Miss Sulidar Fitri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Farhan Gandari sebagai moderator, dan ini rekan-rekan saya. Puspa Parmata. Saya Rani Raziatur Rahmadani. Saya Kristina Aurita. Saya Julfikar Ari Rahman. Saya Ranji Kurnia. Nah, materi pertama yang akan dibahas oleh Puspa Permata. Pengertian peta Carnot. Peta Carnot atau Carnot map atau yang bisa disebut K-map merupakan teknik untuk menyederhanakan suatu fungsi logika dengan memetakan data. Teknik ini juga membantu dan mempermudahkan penyederhanaan fungsi boolean tanpa harus menggunakan teorema aljabar boolean. K-map juga digunakan untuk menggambarkan tabel kebenaran dari suatu fungsi. K-map adalah sebuah alat grafis yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi boolean dalam bentuk yang lebih sederhana dan efisien, dan membantu dari mengidentifikasikan pola-pola yang memungkinkan kita untuk pengelompokan, min-term atau max-term, dalam cara meminimalkan jumlah operasi logika yang diperlukan. Langkah-langkah pemetaan peta Carnot secara umum. Yang pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Yang kedua, menggambarkan rangkaian digital. Yang ketiga, membuat tabel kebenaran. Yang keempat, merumuskan tabel kebenarannya atau kotak-kotak. Untuk materi kedua yang akan dibahas oleh Reni. Aturan dan fungsi. Berikut adalah materi tentang struktur peta Carnot. 1. Pembagian sel. Peta Carnot terdiri dari sel yang mewakili min-term atau max-term. Yang kedua ada penandaan nilai. Sel yang mewakili min-term bernilai 1 ditandai dengan 1, dengan sel yang diisi dengan kosong. Yang ketiga ada aturan pengelompokan. Pengelompokan angka 1 atau 0 dapat ukuran pangkat 2, 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada kelompok yang valid. Kelompok harus berukuran pangkat 2 dan terdiri dari sel-sel yang berdekatan. Setiap angka 1 atau 0 harus dimasukkan ke dalam satu kelompok. Yang kelima ada menulis persamaan boolean. Variabel yang tidak berubah tetap ada dalam ekspresi. Lalu yang keenam, ada pengelompokan untuk banyak variabel. Untuk peta Carnot dengan lebih banyak variabel, kelompok dapat dibentuk dari lebih banyak nilai 1 atau 0 untuk menyederhanakan ekspresi. Lalu yang terakhir ada menulis fungsi boolean akhir, gabungan semua ekspresi dan kelompok dari kelompok untuk membentuk fungsi boolean akhir. Fungsi peta Carnot adalah menyederhanakan ekspresi boolean. Peta Carnot membantu mengurangi jumlah variabel yang terlibat dalam ekspresi logika, sehingga fungsi boolean menjadi lebih sederhana dan efisien. Lalu ada mengoptimalkan desain rangka logika dan mempermudah visualisasi dan analisis fungsi boolean. Untuk materi ketiga yang akan dibahas oleh Kisti. Struktur peta Carnot. Peta Carnot adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa sel, di mana setiap sel mewakili salah satu min-term atau max-term dari fungsi boolean yang diberikan. Nah, terdapat 4 struktur dalamnya. Yang pertama, ada penyederhanaan 2 variabel, memiliki matriks yaitu 2 kali 2 dengan berisi nilai output 0 dan juga nilai output 1. Selanjutnya, penyederhanaan 3 variabel. Sama seperti penyederhanaan 2 variabel sebelumnya, hanya saja perbedaannya itu dari bentuk matriksnya saja. Sebelumnya 2 kali 2, di sini matriksnya 2 kali 4. Yang ketiga, penyederhanaan 4 variabel. Memiliki persamaan dalam penyederhanaan sebelumnya. Perbedaannya sama seperti sebelumnya, yaitu dari bentuk matriksnya. Di sini matriksnya itu ada 24 ya, yaitu 4 kali 4. Selanjutnya ada variabel yang melebihi dari 4 variabel. Misalnya ada 5 variabel atau selebihnya bisa. Peta ini menjadi lebih besar nantinya. Setiap sel diisi dengan nilai 0 atau 1 seperti sebelumnya.
Kemudian nantinya akan dikelompokkan menjadi penjumlahan yang akan mempermudah penyederhanaan variabel. Penyederhanaan dua variabel. Penyederhanaan ini membutuhkan 4 kotak atau matriks 2 kali 2. Jumlah kotak ini berdasarkan jumlah variabel ya. Di sini terdapat kolom map value yang isinya itu ada 0, 1, 2, 3. Dan di samping map value itu ada kolom A, B, dan Y, yaitu sebuah operasi dari penjumlahan A dan B yang sebelumnya. Jadi, map value tadi itu sebenarnya merupakan hasil perhitungan dari fungsi kolom A dan B. Materi yang keempat akan dibahas oleh Julfikar. Penyederhanaan 3 variabel. Penyederhanaan fungsi logika 3 variabel menggunakan peta Carnot. Untuk penyederhanaan 3 variabel, ini sama seperti penyederhanaan 2 variabel. Perbedaannya hanya pada bentuk matriksnya. Penyederhanaan 4 variabel. Penyederhanaan fungsi logika dengan 4 variabel menggunakan peta Carnot. Memiliki persamaan dengan 2 dan 3 variabel. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk matriksnya. Langkah-langkah penyederhanaan. Yang pertama ada memetakan fungsi K-map. Poinnya ada tuliskan variabel input di bagian atas dan sisi K-map. Biasanya dalam urutan gray code, misalnya AB sama dengan 00, AB sama dengan 01, AB sama dengan 11, AB sama dengan 10 untuk variabel A dan B. Yang kedua, isi setiap sel dengan nilai output yang sesuai dengan kombinasi input. Kedua ada mengelompokkan sel-sel yang bernilai 1. Poin yang pertama ada identifikasi sel-sel yang bernilai 1 dalam K-map. Yang kedua, gabungkan sel-sel yang bernilai 1 menjadi kelompok yang berdekatan. Menuliskan persamaan logika. Poin yang pertama, untuk setiap kelompok tuliskan persamaan logika yang mewakili variabel yang konstan dalam kelompok tersebut. Poin kedua, jika variabel berubah dalam kelompok, jangan tuliskan variabel tersebut dalam persamaan. Karakteristik. Nah, jadi peta Carnot itu alat yang sering dipakai buat nyederhanain perhitungan logika, khususnya yang berhubungan dengan aljabar boolean, yaitu true or false, atau benar atau salah. Nah, fungsinya buat bikin rumus logika jadi simple dan gampang dipakai tentunya. Nama lainnya adalah meja Carnot atau diagram Veitch, atau sering juga disebut K-map. Oke, alat ini diciptakan sama Maurice Carnot tahun 1950. Cara kerjanya, gabungin hasil logika yang mirip biar bentuknya lebih efisien. Selanjutnya, bentuknya kayak kotak-kotak persegi panjang, tiap kotak mewakili kombinasi nilai logika. Oke, biasanya dipakai buat desain sistem digital kayak sirkuit elektronik biar kerjanya lebih efisien. Intinya, peta Carnot ini bikin kerjaan lebih cepat dan juga akurat. Untuk materi kelima akan dibahas oleh Ranji Kurnia. Contoh soal penyederhanaan dua variabel. Berikut adalah untuk fungsi yang dipetakan ke dalam skema dua variabel adalah sebagai keterangan. Karena seperti ini, pemetaan dua variabel yaitu memetakan untuk setiap variabel yang ada notasi aksen memberikan nilai 0, sehingga kita terdapat variabel dengan notasi aksen akan dipetakan pada K-map dengan nilai 0, dan jika tidak akan dipetakan pada K-map dengan nilai 1. Pemetaan dua variabel seperti di gambar ini, dalam kurung A sama B sama dengan AB aksen tambah A aksen B, lalu ditambahkan lagi dengan A aksen dengan B aksen di atas dengan angka 1 dan sisanya dengan angka 0, seperti contoh pada gambar ini. Setelah skema fungsi terbentuk, kelompok sel-sel bernilai 1 dan saling berdekatan dengan contoh gambar seperti di depan ini. Contoh soal penyederhanaan 3 variabel, di mana 2 sigma menunjukkan minterm yang bernilai 1. Untuk menyederhanakan fungsi ini menggunakan peta Carnot 4 variabel. Penyelesaiannya, langkah 1 menyusun peta Carnot untuk 4 variabel A, B, C, D, A, B, C, D, A, lalu B, C, D bagi menjadi 16 sel. Masing-masing sel mempresentasikan sebuah minterm untuk kombinasi nilai variabel. Peta Carnot 4 variabel memiliki 2 variabel baris, 2
dan 2 variabel kolom. Di mana minterm 0, lalu minterm 1, minterm 2, sampai dengan minterm 15 adalah minterm yang sesuai dengan kombinasi nilai dari A, B, C, DA, B, C, DA, B, C, D. Lalu langkah kedua menandai sel yang bernilai 1. Kita diberikan minterm yang bernilai, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 151. Lalu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 151. Lalu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Langkah ketiga, kelompokkan satu yang bersebelahan. Ingat, kita bisa mengelompokkan angka-angka 1 dalam kelompok yang berukuran 1, 2, 4, 8, dan 16. Harus berupa kekuatan 2, baik secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Setiap kelompok yang terbentuk akan mewakili satu bagian dari persamaan yang lebih sederhana. Peta Karnaug ini kita bisa melihat beberapa kelompok yang terbentuk. Langkah keempat, menulis persamaan boolean untuk setiap kelompok. Sekarang kita akan menulis persamaan boolean untuk setiap kelompok. Selanjutnya langkah kelima, menyusun fungsi boolean akhir. Jadi fungsi boolean yang disederhanakan dari sigma 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, atau sigma 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Lalu sigma 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 adalah. Kesimpulannya, peta Karnaug ini semacam cara gampang buat nyederhanain logika tanpa harus pusing sama rumus-rumus yang ribet. Nah, jadi nilai-nilai logika disusun dalam bentuk tabel, terus kita cari kelompok angka yang berdekatan biar lebih simpel bikin rumusnya. Nah, kelompok itu biasanya dalam ukuran kayak 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, kalau variabelnya makin banyak, tabelnya juga makin besar. Misalnya, 2 kali 2 buat 2 variabel, 4 kali 4 buat 4 variabel. Nah, intinya peta Karnaug itu bikin proses nyari rumus logika jadi cepat dan juga nggak ribet. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.